Shalom, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan kekasih-kekasih Kristus. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, kita merenungkan, dan kita akan berdoa. Sebelumnya saya mengajak kita sama-sama mau baca Mazmur untuk kemuliaan Tuhan yang terambil pada Mazmur 100 pasal 125 ayat 4. Mazmur pasal 125 ayat 4. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Mazmur pasal 125 ayat 4. Mari kita berdoa. Kami minta pimpinan-Mu ya Bapa dalam nama Yesus, kasihan-Mu lewat Allah Roh Kudus, supaya kami dapat membaca dan mengerti kebenaran firman-Mu. Sebab kami sangat bersyukur, di mana kami sangat membutuhkan firman-Mu untuk boleh menuntun langkah hidup kami kepada kebenaran setiap saat. Kami juga sadar bahwa tanpa firman-Mu kami tidak kuat dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu, tuntun, bimbing kami Allah Roh Kudus saat kami membaca dan kami merenungkan firman Tuhan saat ini. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat di mana kami berada. Kami sepakat patahkan setiap pekerjaan si jahat dan niat orang-orang jahat yang menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Kami taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, sore ini kita sama-sama akan membaca dari kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1. Bagaikan bapa yang mengasihi anak-anaknya, demikianlah Allah mendisiplinkan orang yang dikasihinya bila yang bersangkutan melanggar firman-Nya. Bagaikan bapa yang mengasihi anak-anaknya, demikianlah Allah mendisiplinkan orang yang dikasihinya bila yang bersangkutan melanggar firman-Nya. Kekasih Kristus, seorang ayah yang bertanggung jawab tidak akan membiarkan anak-anaknya melanggar nasihat yang ia berikan. Sebab tindakan tersebut akan merugikan, bahkan membahayakan diri sang anak itu sendiri. Saudara perhatikan, kita orang tua, papa atau mama, seharusnya kalau kita sudah memberikan satu nasihat, kita harus tetap konsekuen dengan apa yang sudah kita katakan kepada anak-anak kita. Jangan kita izinkan untuk hal itu dilanggar. Sebab kalau kita izinkan, sebenarnya kita sendiri yang melanggar. Dan kita mengajar sesuatu yang negatif kepada anak-anak kita. Mari kita mau belajar dari Yesus hari ini. Oleh karena itu, di dalam kasih, ia akan mendisiplinkan anaknya. Baik dengan memberikan peringatan ataupun akan mendisiplinkan anaknya. Kalau perlu menghukum yang bersalah. Hal ini ia lakukan bukan karena ia membenci, namun justru karena ia mengasihi anaknya. Tindakan seperti itu pula lah yang Allah lakukan terhadap orang yang melanggar firman-Nya. Kekasih Kristus, kasih dalam bentuk mendisiplinkan orang yang melanggar firman-Nya, itulah yang Allah lakukan terhadap bangsa Israel. Seperti yang dicatat di dalam Hakim-Hakim 13
Di dalam Hakim-Hakim pasal 13, umatnya ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu melanggar firman yang telah Ia sampaikan kepada mereka. Sebagai akibat, Allah menggunakan bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar mereka untuk menghukum umatnya. Tentang hal itu ditulis bahwa Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Tindakan ini Ia lakukan karena Ia mengasihi umatnya dan tidak menginginkan mereka hidup berlarut-larut di dalam kejahatan mereka. Demi kebaikan umatnya, seperti orang bapa, Ia mendisiplinkan mereka yang telah melanggar firman-Nya tersebut. Kekasih Kristus, seorang bapa mendisiplinkan anaknya, dia tidak mungkin menginginkan nyawanya. Oleh sebab itu, betapa sayangnya kalau hari ini banyak sekali kita orang tua mendisiplinkan anak hanya lewat perkataan saja dan tidak ada tindakan. Tapi mari kita belajar yang benar. Kalau kita mengasihi anak-anak kita, harusnya kita tetap disiplinkan anak-anak kita yang benar. Dengan sistem Tuhan, dengan caranya Tuhan. Sehingga kita akan melihat anak-anak kita akan terbentuk menjadi anak-anak yang baik, yang bertanggung jawab. Saya sangat berharap kekasih Kristus kita rubah pola pikir kita. Jangan selalu kita memakai sistem bahwa kasihan, ataupun hari ini tidak pakai kekerasan lagi, sudah kuno dan sebagainya. Tidak seperti itu kekasih Kristus. Sebab firman Tuhan tidak pernah berubah. Di dalam Amsal berkata, jika engkau mengasihi, menyayangi anakmu, berikan dia rotan, saudaraku. Oleh sebab itu betapa pentingnya. Sekali lagi kita ingat, waktu kita mendisiplinkan anak kita, bukan menginginkan nyawanya, tapi kita mau dia menjadi baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, kasih Kristus, kita akan berdoa. Terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah hadir. Ada anak Debbie, Tua Putih Main. Ada anak Eni Parea, ada juga anak Peter Go sudah hadir. Tuhan memberkati semuanya. Dan mari kita berdoa. Bagaikan Bapa yang begitu peduli dan yang tidak pernah meninggalkan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Ya Allah, Engkau adalah pribadi yang mengasihi diri kami, seperti seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Di dalam kasih-Mu itu Engkau mendidik diri kami, mengarahkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna, dan menuntun kami di jalan-Mu yang benar. Di dalam kasih sayang-Mu Engkau menegur diri kami. Bila kami berjalan menyimpang dari firman-Mu, dan karena Engkau mencintai diri kami, maka Engkau juga mendisiplinkan diri kami. Di dalam penyerahan diri serta pertobatan, kami menundukkan diri kami di bawah kaki-Mu. Kami percaya semua yang Engkau lakukan dalam diri kami adalah demi kebaikan hidup kami. Bapa Surgawi yang setia, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah kami alami di sepanjang hari ini. Di setiap keputusan yang kami buat, Engkau bersedia menuntun diri kami. Di setiap pilihan yang kami ambil, Engkau bersedia membimbing diri kami. Kami berterima kasih karena melalui Roh Kudus-Mu, Engkau menyertai diri kami di setiap waktu. Yang telah kami kerjakan di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu mau melihat keberhasilan terjadi di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan terima kasih. Sore hari ini kami mendapat satu pelajaran yang begitu bernilai, di mana kami juga harus secara pribadi mulai mendisiplinkan diri kami sendiri. Kami tidak perlu melihat kesalahan-kesalahan orang, tetapi kami mau koreksi diri kami sehingga sungguh-sungguh kami bisa merasakan
pertolongan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Bapak, terima kasih. Hamba berdoa untuk semua saudara-saudara yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada Ibu Lani Angelina juga. Tuhan, berkati mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan, bawa mereka berjalan di dalam kebenaran firman-Mu untuk taat dan setia kepada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menuntun mereka untuk melakukan segala kehendak-Mu, ya Allah. Kalau mereka pribadi tidak bisa taat kepada firman-Mu, ya Allah, bagaimana mungkin mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain? Oleh sebab itu Tuhan, tolong supaya kami semua saat belajar firman Tuhan, terlebih dahulu kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Juga ada Ibu Diana Etes, Tuhan juga berkati. Bapak, terima kasih untuk semuanya. Dan hamba serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong rumah tangga kami. Tuhan, bawa kami untuk hidup berkenan dengan selalu bersekutu. Tuhan, tolong kami juga yang berkeluarga supaya kami tetap bisa disiplin dalam hal membangun mesbah doa keluarga. Supaya senantiasa kami boleh mendidik anak-anak kami mengenal firman-Mu mulai dini hari sampai mereka masuk di dalam hari-hari yang telah Engkau tentukan. Ya Tuhan, berkati mereka semuanya. Hamba tetap berdoa memohon belas kasihan-Mu bagi seluruh warga di Jalan Serayu Sanggeng ini. Tuhan, berkati mereka juga. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, dan Tuhan bawa mereka untuk selalu hidup disiplin di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, bawa mereka untuk kembali kepada hal-hal yang Kau kehendaki. Jangan mereka berjalan menurut kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka melakukan segenap firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami semua sore hari ini. Hamba juga tetap berdoa untuk semua keluarga hamba di dalam tubuh Kristus GKPB MDC. Tuhan, terima kasih. Ada Pak Toto Arafia juga, Tuhan berkati. Bapa yang baik, spesial hari ini hamba mau berdoa mengucap syukur buat anak kekasih Anissa yang mana hari ini berulang tahun. Tuhan, berkati dia, berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga masa mudanya dia pergunakan untuk mempermuliakan Tuhan dan hidupnya berkenan kepada Engkau. Terima kasih ya Allah yang baik. Tuhan, tuntun dia untuk taat setia melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada anak Anissa. Dan semua kami, ya Tuhan, juga tuntun kami terus menjadi orang-orang yang setia kepada firman-Mu. Tuhan, buka mata hati kami untuk boleh melihat kebenaran dari waktu ke waktu, mulai dari diri kami ya Bapa. Terima kasih. Berikan kesehatan yang terbaik bagi kami semua. Lewat kesehatan ini ya Tuhan, kami boleh mempermuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba tetap berdoa juga untuk semua hamba-hamba Tuhan pada hari ini yang telah melayani dari pagi sampai saat ini, bahkan sedang berjalan. Tuhan, berkati kami semuanya. Biarlah hikmat Tuhan, otoritas dan kuasa Tuhan hadir di dalam setiap pelayanan-pelayanan kami. Setiap pelayanan yang dilakukan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, sehingga setiap orang yang mengambil bagian diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih. Hamba juga tetap berdoa menyerahkan seluruh tim COVID-19 yang bertugas. Hamba tetap mohon kasih-Mu bersama-sama dengan mereka, membimbing mereka, menyertai mereka. Bahkan Tuhan lindungi saat mereka melakukan tugas mereka. Dan juga orang-orang yang dilayani, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka dengan kuasa bilur-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, di mana pada besok hari bangsa negara kami merayakan Dirgahayu yang ke-75 tahun. Biarlah Tuhan dengan Dirgahayu ini membuat bangsa negara kami semakin kokoh, semakin solid, semakin diberkati, dan ada damai, rukun selalu terjadi dalam bangsa negara kami.
Dan hamba juga tetap mohon damai-Mu melimpah-limpah bagi tanah Papua dan bagi kota Manokwari. Terima kasih untuk semuanya ini, dan kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan di dalam perenungan doa pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa. Besok hari kami off 1 hari dan kita akan berjumpa pada tanggal 18. Pada waktu yang sama, pukul 18, tanggal 18 pukul 18 lewat MDC GKPB FB. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, disiplin di dalam kebersihan, dalam kesehatan kita masing-masing, makan makanan yang cukup, yang baik, bergizi, dan ingat kalau keluar rumah selalu pakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan dengan air bersih. Lebih daripada itu, kita ingat bahwa Tuhan Yesus tetap pegang kendali atas hidup kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, salam MDC.